Sahabat, mesin yang paling efisien, mesin yang paling lengkap itu adalah buku. Bukulah mesin yang paling paripurna. Ini kutipan dari Northrop Frye, ia kritikus sastra dari Kanada. Kutipan ini ia nyatakan ketika ia terpesona dengan kemampuan buku untuk merekam batin begitu banyak zaman, untuk merekam dan menjadi saksi begitu banyak sejarah, dan mendokumentasikan begitu banyak ilmu pengetahuan, sehingga pesan itu, informasi itu dari buku bisa ditularkan, bisa diinformasikan dari satu individu kepada individu lainnya, dari satu masyarakat kepada masyarakat lainnya, dari satu zaman ke zaman lainnya. Ini kutipan yang kuat untuk kita mengantar diskusi webinar pekan ini. Ini webinar yang ke-14 diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Minggu ini topiknya adalah 100 buku. Ini masalah buku, 100 buku bersejarah yang mempengaruhi Indonesia. Pembicaranya dua sahabat kita, Manuel Kaisepo dan Nia Samsiono. Sengaja dua pembicara ini yang diundang karena mereka berdua bersama dua lainnya, total 4 tim ahli, mereka ikut memfinalkan, memformulasikan pilihan 100 buku dari program Satu Pena. Dua juri lainnya adalah Azumardi Azra dan Suminto Asayuti. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada 4 sahabat ini yang telah ikut mewarnai dan akhirnya memfinalkan pilihan 100 buku yang akan diterbitkan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Kita mulai dulu dari referensi. Bahwa tradisi merawat buku-buku bersejarah, tradisi menerbitkan kembali buku-buku yang dianggap penting, ini tradisi yang sudah dimulai lama sekali, terutama di peradaban-peradaban maju. Ini contohnya saja, ada 3 tradisi yang kita ketahui. Pertama adalah The Western Canon. Ini tradisi yang sengaja ia mengkoleksi dan mempublikasikan kembali yang disebut buku-buku of the ages, buku-buku yang menjadi saksi zamannya. Ada juga kerja-kerja yang dibuat oleh pemerintah dari Library of Congress yang kembali menerbitkan di sini 88 buku yang membentuk Amerika. The 88 book that shaped Amerika. Juga hal biasa juga ada tradisi yang kadang-kadang dikerjakan setiap dekade, memilih the 100 most influential book ever written. 100 buku, daftar 100 buku yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah. Tradisi inilah yang menjadi referensi Satu Pena untuk kita coba kerjakan juga di Indonesia. 3 ini contoh buku-buku yang acap kali dipilih, yang dianggap tidak saja menjadi the Western Canon, tapi juga buku-buku yang dianggap mempengaruhi sejarah, yang paling mempengaruhi jalannya peradaban. Kita sebut di sini 3 dari banyak buku lainnya. Pertama ini karangan Newton, The Principia. Ini buku yang ditulis di tahun 1687. Bisa dikatakan ini termasuk buku pertama yang akhirnya melahirkan ilmu fisika. Dan ilmu fisika minta ampun besar pengaruhnya dalam hidup kita. Kedua, buku yang ditulis oleh Charles Darwin, judulnya The Origin of Species.
Dan pun kita tahu buku ini salah satu buku-buku utama dan pertama dari lahirnya ilmu biologi, ya. Ia ditulis di tahun 1859. Juga ada buku yang acap kali juga dipilih, judulnya Don Quixote. Don Quixote ini adalah fiksi. Ini justru diterbitkan lebih tua, lebih lama sebelum Principia Newton, diterbitkan di tahun 1605. Banyak ahli mengatakan Don Quixote ini termasuk novel modern yang pertama. Dalam buku ini saya sudah baca berkali-kali tentang satu sentimen kegilaan orang-orang untuk menjadi pahlawan yang sebenarnya itu berakar dari situasi masyarakat yang sakit. Inilah tradisi besar yang menjadi referensi Satu Pena ketika juga tahun ini ikut merumuskan 100 buku yang mewarnai Indonesia. Nah, ini beritanya, ya. Ini beritanya termasuk berita yang baru pada tanggal 24 Oktober 2021. Satu Pena resmi mengumumkan bahwa untuk menyambut Sumpah Pemuda, Satu Pena memilih dan berikhtiar menerbitkan ulang 100 buku yang mewarnai Indonesia sejak era kolonial. Topik inilah yang menjadi diskusi pada pekan ini, 100 buku yang mewarnai Indonesia sejak era kolonial. Ini beberapa, katakanlah summary-nya, ya. Metodologi cara kita memilih buku ini adalah forum yang memilihnya, lalu difinalkan oleh para ahli. Kita tidak sengaja mengkategorikan buku seperti 4 kategori ini, tapi yang terpilih dia memang berada dalam 4 kategori ini. Inilah buku yang merekam batin Indonesia sejak era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Dari 100 buku yang kita pilih itu, ada 14 buku yang terbit di era kolonial sampai tahun 44. Ada 24 buku yang terbit di era Orde Lama dari tahun 45 sampai 46. Dan ada 54 buku yang terbit di era Orde Baru 67 sampai tahun 97. Nah, di era Reformasi tahun 98 hingga kini terpilih 8 buku. Ini kategori yang umumnya. Sekarang saya ingin mencuplik satu persatu saja dari 4 periode ini. 1 buku fiksi, 1 buku non-fiksi yang mewakili 4 zaman ini. Kita mulai dari era kolonial. Sudah dipilih di sini buku yang hampir semua kita tahu, Habis Gelap Terbitlah Terang, kumpulan surat-surat Kartini. Ini era kolonial, era sebelum kita merdeka, bahkan buku ini era sebelum Sumpah Pemuda. Ia merekam budaya kita era itu. Budaya Indonesia 100 tahun yang lalu. Nah, inilah suasana batinnya seperti yang ditulis oleh Kartini, bahwa hanya satu pilihan wanita saat itu, termasuk pilihan Kartini sendiri, adalah menunggu dilamar pria. Betapa terbatasnya peran wanita. Kartini sendiri seorang yang beruntung. Ia adalah anak dari bupati bangsawan. Ia bisa mengecap pendidikan barat saat itu yang hanya para priai, bangsawan, dan keluarganya yang bisa. Namun karena ia perempuan, ia pun hanya bisa mengecap pendidikan hingga umur 12 tahun saja. Berbeda dengan kakaknya yang bisa terus hingga tinggi, bahkan sekolah ke Eropa sana, yang pria, yang laki-laki. Tapi ia wanita, ia hanya bisa sampai umur 12 tahun saja. Setelah itu ia dipingit menunggu lamaran seorang pria. Kata Kartini, itulah situasi zamanku, itulah
situasi perempuan di era itu. Karena itu Kartini dalam situasi itu dengan bacaan-bacaan yang ia dapatkan mengenai dunia modern, mulai menuliskan pentingnya emansipasi wanita. Nah, di era itu juga kita bisa merekam, ini yang fiksi, tadi non fiksi, era kolonial, novel yang juga terpilih berjudul Azab dan Sengsara, karangan Merari Siregar. Juga buku ini saya sudah baca juga. Ini buku yang merekam adat istiadat saat itu, betapa seorang gadis di Rundung Malang, ia jatuh cinta pada seorang pria, tapi terbentur adat saat itu di mana kekuasaan menjodohkan putra dan putri ada pada orang tua. Ketika ia tahu laki-laki itu mencintainya, namun ayah laki-laki itu tak setuju, dan adat memberikan otoritas kepada sang ayah untuk menolak atau menjodohkan anaknya sendiri. Akibatnya terjadilah seorang gadis yang patuh pada adatnya, tapi ia dirundung Malang. Ini era kolonial. Nah, lalu ada juga era Orde Lama, ya, rekaman batin di era Orde Lama. Salah satu buku yang terpilih tak lain adalah buku Bung Karno sendiri, pastilah itu. Ini buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Sebenarnya ini rekaman esai Bung Karno yang ia tulis di era-era kolonial sekitar tahun 1917 hingga 1925. Buku ini berisi 61 tulisan Bung Karno dari berbagai media, berbagai koran dan majalah. Salah satunya adalah Suluh Indonesia Muda, ada juga Panji Islam. Dari buku ini kita tahu betapa Bung Karno, proklamator, pendiri bangsa, ia adalah juga seorang penulis. Jadi kita lihat, tadi Kartini, sekarang Bung Karno, dua-duanya yang meletakkan batin bagi bangsa Indonesia, dua-duanya adalah penulis. Dalam buku ini, saya sudah baca beberapa esainya. Ada satu esai yang ditulis Bung Karno, judulnya adalah Kuasa Kerongkongan. Jadi menurut Bung Karno, tidak benar slogan yang mengatakan banyak kerja, sedikit bicara. Karena menurut Bung Karno yang berkuasa itu adalah kerongkongan kita. Karena itu tak hanya banyak kerja, tapi juga banyak bicara. Apalagi di era perjuangan, justru bicara itulah harus lebih banyak. Karena itu propaganda bagian dari perjuangan. Bung Karno bercerita tentang Nazisme dan Hitler, betapa Hitler itu berkuasa karena begitu banyak propaganda yang ia buat. Tapi itu, kata Bung Karno, propaganda ajaran yang salah, karena ia mengunggulkan satu ras di atas ras lainnya. Itu paham yang melawan kultur modern. Sementara kita, ujar Bung Karno, membutuhkan propaganda untuk justru menyatukan masyarakat yang sangat berbeda-beda itu, untuk mempersiapkan dan berjuang bagi Indonesia merdeka. Itulah kira-kira batin yang direkam oleh buku ini. Juga ada buku lainnya, ini yang fiksi, Perburuan, yang dikarang oleh Pramudia Anantatur. Juga buku ini merekam suasana perjuangan di era kolonial ketika Jepang masih berkuasa. Saya udah baca juga buku ini kisah seorang tokoh yang bernama Den Hardo. Ia seorang pejuang yang berontak terhadap penjajah Jepang. Ia tak rela negaranya dijajah, tapi ini kemudian gagal, perjuangannya gagal, karena salah satunya dihianati oleh teman seperjuangan sendiri. Inilah ironi yang sering terjadi dalam setiap perjuangan apapun. Ia dihianati oleh orang yang ia percayai, oleh orang yang ia sayangi. Akibatnya ia pun diburu oleh pemerintah Jepang. Tak hanya Jepang yang memburunya, tapi juga berbagai penduduk pribumi yang pro
pada Jepang. Dan Hardo pun terpaksa hidup dalam perburuan, dan inilah yang menjadi judul novel ini. Beruntunglah ia bisa tak tertangkap, namun hidup dalam perburuan membuat dunianya begitu berubah, dan ia pun hidup sebagai seorang pengemis, dan ia juga kemudian sengaja menyamar pula sebagai pengemis. Pada satu waktu ia datang kembali ke kampung halamannya, berjumpa orang-orang di kampung halamannya. Sengaja ia tak ingin publik mengenali dirinya, dan memang ketika ia hadir dalam pernikahan keluarganya, bahkan keluarganya pun tak mengenalinya. Hingga satu waktu, seorang yang mengenalinya mengatakan, saatnya kau Don Hardo tampilkan dirimu apa adanya. Namun ia katakan, saya hanya ingin tampil lagi seperti saya yang dulu, hanya ketika Jepang sudah pergi. Ini novel mengharukan, salah satu karya terbaik dari Pram, yang berisi spirit seorang pejuang yang dalam kondisi susah seperti apapun, bahkan jadi pengemis, ia menolak menyerah. Jadi ini buku menjadi kuat sekali, di samping ceritanya begitu bagus, tapi juga pesannya tentang seorang pejuang yang menolak untuk menyerah. Lalu datanglah era Orde Baru. Salah satu yang terpilih di sini tak lain tak bukan adalah buku Pak Harto sendiri. Ini buku yang terkenal sekali di zamannya, berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Ini sejenis autobiografi yang dituliskan oleh penulis lain. Saya juga sudah baca buku ini. Salah satu isinya adalah menceritakan, jika sekarang kita baca ulang, bahwa di era itu pun Soeharto sudah belusukan. Jadi sebelum kita tahu Jokowi yang belusukan, Soeharto sendiri sudah belusukan, terutama di era-era awal ia menjadi presiden. Ketika wajahnya belum terlalu banyak dikenal, ia sengaja pergi ke tempat-tempat yang jauh sana, menyamar, dan tak perlu orang tahu ia seorang presiden. Tri Sutrisno memberikan kesaksian bahwa benar Pak Harto ketika ia menyamar, ia hanya ditemani satu pengawal saja, dan juga ditemani satu dokter presiden. Banyak yang tak tahu bahwa yang datang itu adalah presiden, dan Pak Harto menceritakan dari sana ia bertanya kepada rakyat setempat untuk tahu apakah pembangunan sudah sampai di sana, bagaimana rakyat melihat kehidupannya sekarang ini, dan ia tulis pesan-pesan dari rakyat itu. Tri Sutrisno juga memberi kesaksian, kadang-kadang di tempat rakyat itu tidak ada meja. Lalu ia menggunakan punggung pengawalnya dan ia letakkan kertas di atas punggung pengawalnya itu. Ia tuliskan di sana pesan-pesan dari rakyat yang bercerita padanya. Ini satu situasi yang mungkin tak banyak juga yang tahu betapa di balik suasana lain dari Pak Harto yang membuat ia dijatuhkan, juga berisi, juga terdapat personality seseorang yang juga dekat dengan rakyatnya. Di era Orde Baru juga kita pilihkan satu fiksi, ini karangan Motar Lubis yang ia tulis ketika ia dipenjara di Madiun. Ini satu novel yang simbolik, bercerita tentang 7 penduduk desa yang masuk hutan di Sumatera. Lalu satu persatu dimakan harimau karena takut, dan ini juga situasi yang kita alami. 7 orang yang bersahabat ini akhirnya saling konflik dan bahkan saling membunuh antar mereka sendiri. Dan dalam buku ini orang banyak memahami atau menginterpretasi apakah arti harimau dalam hutan yang begitu ganasnya, yang memakan penduduk dari desa itu sendiri. Dan banyak mengatakan, sebagian juga menyetujui, bahwa novel ini adalah rekaman zamannya yang merupakan kritik kepada pemerintahan yang otoriter. Jadi Motar Lubis di penjara, dan ia melihat bagaimana misalnya Soekarno muda yang begitu menjadi pejuang di awal-awalnya ketika usia muda, di usia tuanya juga berubah menjadi pemerintahan yang otoriter. Hal yang sama dengan Pak Harto,
di era mudanya Pak Harto pun juga seorang pejuang, tapi di masa tuanya juga menjadi terlibat membentuk pemerintahan otoriter. Karena itulah dua pemimpin ini, pemimpin paling besar di Indonesia mungkin, Soekarno dan Soeharto. Dua-duanya dicintai di awal, tapi dua-duanya dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri di ujung kekuasaannya. Itu contoh di era Orde Baru. Sekarang kita masuk ke era reformasi. Di era reformasi ini pasca 98 kita pilihkan dua buku. Pertama ini buku yang ditulis oleh Nurholis Majid ya. Ini adalah ontologi tulisan, kumpulan tulisan selama 20 tahun Nurholis Majid menjadi seorang pemikir, pembaharu. Ini benar-benar merekam suasana zaman di era itu, zaman di era reformasi dan sebelumnya sebenarnya, betapa majority penduduk kita yang Islam, yang Muslim, ingin memahami Islam secara baru. Karena itulah Nurholis merumuskan pikirannya bahwa saatnya Islam ditafsir secara modern agar sesuai dengan prinsip-prinsip modernitas seperti pro pada ilmu pengetahuan, pro kepada demokrasi, pro kepada kemajuan ekonomi, pemerintahan yang bersih, dan perlindungan kepada hak asasi manusia. Namun menurut Cak Nur, Islam tak hanya harus modern, tapi juga dia harus tetap bersandar pada kasanah yang sudah mapan, yang sudah tua, dan termasuk juga di sana kasanah Indonesia sendiri. Karena itulah yang istimewa di Cak Nur ini, ia menyatukan tiga hal sekaligus, Islam, modern, dan keindonesiaan. Ini adalah non-fiksinya. Untuk fiksinya dipilih di sini adalah buku Atas Nama Cinta, panitia yang memilihnya, forum yang memilihnya. Kebetulan ini buku karangan saya sendiri, karena memang ini buku merekam batin di era setelah reformasi. Ini merekam isu-isu diskriminasi di era reformasi, baik reformasi atas agama, ras, ataupun gender ya. Satu karangan di sini berjudul Sapu Tangan Fang Yin. Ini suasana ketika huru-hara tahun 98. Ketika kita berubah menjadi negara demokratis, terjadi huru-hara di mana seorang gadis Tionghoa mengalami kekerasan seksual dan tiba-tiba satu ras Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Direkam di sini, ia juga menjadi satu rekaman dari zamannya. Buku ini pun juga penting karena ia memulai genre puisi esai, puisi yang sangat panjang yang berupa historical fiction yang juga penuh catatan kaki. Dan tahun lalu, tahun 2020, resmi puisi esai masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia, dan sekarang pun puisi ini ditulis oleh penyair sampai ke Aceh Tenggara di sana. Sudah ada 150 buku yang semuanya bergenre puisi esai. Inilah contoh-contoh buku-buku yang terpilih dalam 100 pilihan satu pena. Betapa buku-buku ini memang ia merekam batin zamannya. Kembali kita kepada kutipan di awal bahwa mesin yang paling lengkap adalah buku, bahwa buku itu menjadi saksi dan juga merekam batin zamannya. Semoga satu pena berhasil kembali menerbitkan buku ini, dan 100 buku ini akan disajikan kepada publik luas sehingga kita punya akses langsung membaca, bersentuhan dengan buku-buku dari zaman-zaman yang berbeda. Salam.